Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu, pertama, kalian sebagai peserta didik diharapkan mampu membandingkan macam-macam kekuasaan negara. Yang kedua, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi pembagian kekuasaan di Indonesia. Apa yang dimaksud kekuasaan negara? Kekuasaan negara merupakan kewenangan negara untuk mengatur seluruh rakyatnya untuk mencapai keadilan dan kemakmuran serta keteraturan. Pembagian kekuasaan negara. Terdapat dua tokoh yang menjelaskan mengenai konsep pembagian kekuasaan negara. Yang pertama yaitu John Locke. Menurut John Locke, kekuasaan negara dibagi menjadi tiga macam. Yang pertama legislatif, yang kedua eksekutif, dan yang ketiga federatif. Tokoh berikutnya yaitu Montesquieu. Montesquieu juga sama, membagi kekuasaan menjadi tiga macam. Yang pertama legislatif, yang kedua eksekutif, dan yang ketiga yudikatif. Di mana konsep pembagian kekuasaan menurut Montesquieu dikenal dengan teori trias politica. Selain itu, pendapat yang dikemukakan oleh Montesquieu merupakan penyempurnaan pendapat dari John Locke, di mana kekuasaan federatif yang dijelaskan oleh John Locke itu dimasukkan ke dalam kekuasaan eksekutif oleh Montesquieu. Selain itu, fungsi mengadili dijadikan kekuasaan yang berdiri sendiri. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing kekuasaan. Yang pertama, legislatif merupakan kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Yang kedua, eksekutif merupakan kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Yang ketiga, federatif merupakan kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Dan yang keempat, yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang, termasuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Kenapa ya terdapat pemisahan atau pembagian kekuasaan di sebuah negara? Dalam sebuah negara, tidak jarang terjadi pemusatan kekuasaan pada satu orang atau lembaga negara saja, yang menyebabkan pengelolaan sistem pemerintahan dilakukan secara absolut atau otoriter. Untuk menghindari hal tersebut, perlu adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan agar terjadi kontrol dan keseimbangan di antara lembaga pemegang kekuasaan. Ternyata ada juga ya istilah pemisahan kekuasaan. Apa ya perbedaannya dengan pembagian kekuasaan? Pemisahan kekuasaan adalah sistem kekuasaan di mana kekuasaan negara dipisah-pisah, baik fungsi ataupun organisasinya. Dengan kata lain, lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif merupakan lembaga yang terpisah satu sama lain, berdiri sendiri tanpa memerlukan koordinasi atau kerjasama. Contoh negara yang menerapkan sistem pemisahan kekuasaan adalah Amerika Serikat. Berikutnya yaitu pembagian kekuasaan. Adalah sistem kekuasaan di mana kekuasaan negara dibagi-bagi menjadi beberapa bagian, semisal legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Tetapi satu sama lain tidak dipisahkan. Hal ini memungkinkan terjadinya koordinasi atau kerjasama antar lembaga negara. Indonesia menerapkan pembagian kekuasaan, di mana di antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif tetap terjalin kerjasama dan koordinasi. Contohnya dalam pembuatan undang-undang, DPR sebagai lembaga legislatif bekerja sama dengan Presiden sebagai lembaga eksekutif. Selanjutnya yaitu penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia. Pembagian kekuasaan di Indonesia meliputi pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara horizontal adalah pembagian kekuasaan antara lembaga negara sederajat, di mana
Pembagian kekuasaan secara horizontal di Indonesia mengalami pergeseran setelah terjadinya perubahan atau amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Pergeseran yang dimaksud adalah pergeseran klasifikasi kekuasaan negara yang umumnya terdiri atas 3 jenis kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif, menjadi 6 kekuasaan negara. Berikut adalah penjelasan masing-masing kekuasaan tersebut. Yang pertama yaitu kekuasaan legislatif adalah kekuasaan membentuk undang-undang. Di Indonesia, kekuasaan ini dipegang oleh DPR. Pembuatan undang-undang juga bisa melibatkan lembaga lain, semisal Presiden ataupun DPD. Berikutnya yaitu kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang dan menjalankan pemerintahan. Di Indonesia, kekuasaan ini dipegang oleh Presiden. Ketiga adalah yudikatif, merupakan kekuasaan kehakiman atau kekuasaan yang mengawasi pelaksanaan undang-undang. Pemegang kekuasaan ini adalah lembaga kehakiman, yaitu Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, serta oleh Mahkamah Konstitusi. Selain itu, terdapat juga Komisi Yudisial sebagai lembaga pendukung pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Kekuasaan berikutnya adalah kekuasaan konstitutif, merupakan kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Berikutnya yaitu kekuasaan eksaminatif, merupakan kekuasaan untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Berikutnya yaitu moneter, merupakan kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Kekuasaan ini dijalankan oleh Bank Indonesia. Berikutnya yaitu kekuasaan secara vertikal, merupakan pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan, di mana pembagian kekuasaan secara vertikal berlangsung pada 2 tingkatan pemerintah, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini merupakan konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi, di mana pada akhirnya sistem kekuasaan pemerintahan Indonesia dibagi secara berjenjang mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, dan kota. Di mana pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah otonom setingkat provinsi dan kabupaten atau kota untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan daerahnya, kecuali yang menjadi urusan pemerintah pusat, yaitu politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, agama, moneter, dan fiskal.